Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya. Puji Tuhan kalau pada saat ini kita bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan telah mempertemukan kita semua. Ya. Sehingga saat ini kita boleh berada bersama-sama di tempat ini. Dan saya tahu ini adalah merupakan kasih karunia Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan pelayanan dari persekutuan gereja-gereja dan lembaga-lembaga Injili Indonesia atau PGLI. Jadi hari ini diadakan pertukaran pelayanan. Ya, kalau saat ini saya boleh melayani di jemaat ini dan di tempat saya pendeta dari GKII. Jadi ada pertukaran pengkhotbah, ini semua anugerah Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut Bapak Ibu Saudara, pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus sebagai kepala gereja yang sudah menolong sehingga saya boleh tempat ini. Dan juga kepada Bapak Gembala yang saat ini ada di luar kota dan juga semua majelis yang ada yang boleh memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani di tempat ini. Nah Bapak Ibu Saudara, memang ada pepatah mengatakan tak dikenal, tak disapa dan disayang. Biasanya kan begitu ya, sudah ketemu di pasar. Siapa ini orang ini? Ya. Nah, nama saya yaitu Pendeta Reni Kalangi. Saya berasal dari Sulawesi Utara, tepatnya di Kota Langowan. Ya, saya dilahirkan di sana. Saya tumbuh besar di sana mulai dari SD sampai SMA. Sesudah itu saya tinggalkan itu Langowan. Ya, saya tinggalkan Langowan, baru saya mulai pergi di beberapa tempat. Ya, akhirnya datang juga di Makassar ini ya. Dan saya sudah berkeluarga, punya satu istri, ya, dan anak saya 4. Ya, anak yang pertama sekarang juga melayani Tuhan di Bangka Belitung bersama suaminya, di alumni dari STT Jeffrey. Dan anak yang kedua juga sama juga putri, dia sekarang bekerja di rumah sakit di Jakarta. Anak saya yang ketiga itu lagi kuliah, seorang putri juga. Dia sementara kuliah di Universitas Bosowa. Dan yang keempat laki-laki. Jadi saudara pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga perempuan. Tuhan kasih laki-laki. Dan dia baru tamat SMA dan dia lagi ada di Sulawesi Utara. Ya, karena saya bilang kita orang tua semua sudah tidak ada lagi tinggal di Langowan dan di Bongkudai karena istri saya orang dari Minahasa Selatan. Dan Tuhan tetap terus menolong kami dalam pelayanan. Dan saya mempunyai cucu 1. Ya. Dan saat ini kami melayani di Jemaat GGPL Sadai di Jalan Gunung Latimojong. Ya. Di sana samping gereja itu ada pastori, di sana kami tinggal ya. Tuhan percayakan juga untuk melayani di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, dalam acara ibadah pertukaran pelayanan Tuhan khususnya dari PGLI yang ada di Kota Makassar ini, memang kami sudah diberikan tema. Ya, tema kita pada pertukaran mimbar pelayanan saat ini yaitu Injil yang menyelamatkan. Jadi kami hanya diberikan tema, pendeta-pendeta siap. Tema itu cari di ayat mana. Beda kalau kami di PGI, karena kami juga anggota PGI, setiap tahun 2 kali pertukaran mimbar pelayanan sudah ada tema, ada dilengkapi dengan ayat. Jadi kita tinggal kembangkan. Tapi ini kami hanya diberikan tema saja ya. Ayatnya tidak dikasih. Tapi kalau pada saat ini ternyata Injil yang menyelamatkan merupakan tema kita pada saat ini. Saya ambil di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Jadi saya lihat ini cocok sekali dengan tema yang diberikan ya kepada kami semua pengkhotbah-pengkhotbah yang ada di Kota Makassar ini, khususnya dalam aras PGLI ya, PGLI. Nah, baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini, yaitu di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Ya.
Kita bangkit berdiri bersama-sama untuk menghormati firman Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara bisa baca di depan saya juga baca di depan Bapak Ibu Saudara. Karena saya sekarang sudah pakai kacamata. Ya, kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih atas kerjasama kita dalam membaca firman Tuhan ini. Bapak Ibu Saudara, kira-kira 2 minggu lalu saya pulang ke kampung halaman saya di Langowan. Ya, memang tempat saya itu sekarang ini kan lagi terkenal. Baru-baru terkenal, saudara. Karena Bapak Prabowo punya mama satu kampung dengan saya. Ya, Ibu Sigar. Jadi orang bilang Sang Sese Indona Prabowo itu orang Langowan. Nah, akhirnya saudara, yang jadi gubernur kami Sulawesi Utara sekarang dari Toraja, tetapi mamanya orang Minasa. Kebetulan tetangga dengan tempat saya itu kira-kira hanya 3 kilo. Ya, yang gubernur sekarang Sulawesi Utara ya. Orang bilang, oh dia dari Toraja. Tapi mamanya dari Minasa, Famkomaling. Nah saudara, dari itu setelah itu karena lama saya tidak pulang, saya lihat di mana ini Pak Prabowo punya mama. Kan saya tidak tahu ya. Setelah itu saya pulang, mereka bilang ini dia punya kubur. Saya bilang ternyata kuburan itu setiap saat kalau saya pergi ke kebun, saya lewat di jalan itu. Tapi nanti terkenal ketika dia sudah mulai mencalonkan diri, dia sering ke sana. Saya bilang, oh ternyata ini orang tuanya. Nah saudara, kita lihat ya bahwa di dalam setiap kehidupan kita, ternyata dia masih mengingat tanah kelahiran daripada orang tuanya, mamanya. Ya, mamanya tetap terus mempertahankan agama Kristen. Yang walaupun Pak Prabowo kan ada beberapa Kristen, ya mungkin cuma dia yang Muslim, ya sama keluarga-keluarga yang lain. Tapi saudara, kita melihat bahwa Tuhan memberikan kekuatan, dia memberikan keselamatan. Bahkan juga dia menolong setiap kehidupan manusia yang tetap terus berseru kepada Tuhan. Doa daripada orang tua, doa daripada saudara-saudara kita itu sangat kuat. Kalau kita yakin doakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Makanya saudara, saya tertarik sekali dengan sini, kita harus ambil kesempatan mendoakan. Sebelum ibadah, sebelum firman, doakan. Saya bilang, doa apa ini Pak? Ya Bapak bilang, cari teman. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Saya bilang, wah ternyata ini sangat luar biasa. Ya, kadang-kadang kita hanya mendoakan secara spontan satu kali ya. Atau biasanya mungkin cuma dalam ibadah persekutuan doa baru kita saling mendoakan. Tapi kalau dalam ibadah ini itu sangat penting saudara. Ya, saya bersyukur saya bisa mendoakan saudara kita dari Tolikara. Ya, saya belum pernah ke Papua, tetapi kita kan tahu kan, Tolikara sempat booming karena pembakaran-pembakaran yang terjadi di sana. Ya, itu pun saya berdoa, Tuhan, waktu Tolikara lagi muncul kita doa Tuhan supaya di sana tidak ada bentrok antar suku ini. Ternyata saya ketemu oleh Tolikara, saya bilang ya kamu berdoa kalau mau kuliah pasti Tuhan akan menolong. Yang penting setia kepada Tuhan. Supaya selesai nanti kembali ke Papua supaya menjadi berkat. Ya, karena tanah Papua tanah yang begitu indah yang diberkati oleh Tuhan. Ya. Nah saudara, di sini kita lihat ya bahwa keselamatan itu memang sangat penting bagi kita. Makanya dikatakan di dalam kitab Roma pasal 1 ini ayat 16 sampai ayat 17. Ini kitab ini ditulis oleh Paulus ya. Dia menulis kitab ini untuk mengingatkan dalam setiap kehidupan kita orang yang percaya kepada Tuhan. Bahwa hal yang sangat penting bagi kita itu untuk tetap terus memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Memang saya bersyukur saya kenal baik dengan Bapak Gembala di tempat ini, Pak Agus. Ya.
Dia mengadakan berbagai seminar tentang pelayanan penginjilan, dan biasa juga kita ikut, dan kami biasanya ketemu juga di jaringan doa. Jadi tempat ini sudah tidak asing bagi saya karena pernah diadakan jaringan doa di tempat ini. Ya, pas gilirannya Pak Pendeta Agus bikin di sini, saya sempat bingung cari. Keliling begini, saya ada gereja CKF, itu gereja pun baru saya lihat ya. Putar, oh mereka ada di sini. Ya, pertama kali kita akan jaringan doa di sini. Jaringan doa sekota, karena ya keuntungannya kita gereja-gereja di kota Makassar ini kita terhimpun dari jaringan doa sekota. Ya, saling mendoakan, walaupun kita juga berada di aras PGLI. Ya, PGLI ini kan dari berbagai gereja-gereja, sinode gereja yang bergabung. Tapi kalau jaringan doa, itu adalah mereka yang Tuhan kumpulkan adalah pendoa-pendoa. Walaupun ada katakan, wah saya kan pendeta di gereja ini ya. Wah tidak mungkin saya mau ikut jaringan doa. Ya. Tapi jaringan doa ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting. Ya, kalau Pak Agus kan dia sempat menjadi ketua zaman, artinya itu jaringan doa anak muda. Ya, itu luar biasa saudara. Ada berapa anggota kami pemuda yang ikut persekutuan itu. Saya bilang itu sangat penting. Ya, karena itu tidak membatasi antara aras gereja sinode ini, tapi sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa kepada Tuhan. Sama-sama kita berdoa agar supaya apa? Injil tetap terus disebarkan kepada setiap suku, bangsa dan bahasa. Ya, ini satu hal yang luar biasa saudara. Walaupun mungkin di sekitar kita ini ada suku terabaikan, ada suku terasing. Dan memang kalau saya melihat gereja-gereja yang ada di kota Makassar ini, kebanyakan pendatang-pendatang yang terdekat dari Toraja. Ya. Yang dari luar kota seperti dari Sanger, dari Minasa, dari Ambon, dari Jawa. Yang semua datang bekerja di kota ini. Tapi sudahkah ada orang Makassar yang kita layani? Sudah adakah asli putra putri Makassar dan Bugis beribadah di gereja? Ya, agak sulit saudara. Dalam jemaat kami hanya satu saja. Itu pun dari Palopo. Jadi jemaat. Dan dia sudah dibentuk untuk apa? Menginjil sesama sukunya. Ya, karena kan pendekatan yang terbaik itu sesama suku. Bahasa. Ya. Tapi di sini kita lihat, ternyata Injil itu satu kekuatan Allah. Bukan hanya kepada satu suku, bukan kepadanya hanya satu bangsa, tetapi siapa saja yang siap mendengar firman Tuhan, pasti melalui pengabaran Injil ini, di sana kuasa Tuhan bekerja dan Roh Kudus bekerja sehingga mereka boleh menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Ini hal yang luar biasa saudara. Ya, yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan. Di dalam setiap kehidupan kita saudara. Mungkin saudara katakan, oh saya tidak bisa pergi ke suku yang paling jauh. Ya, saya tidak bisa pergi ke tempat ini. Tapi melalui doa kita kepada Tuhan, dan Tuhan sudah menetapkan orang-orang tertentu untuk dapat melayani secara kontekstual kepada mereka-mereka yang belum mengenal Tuhan. Itu doa kita. Mungkin kita tidak bisa pergi, tetapi ada seorang penginjil dia sementara mengadakan penginjilan, membawa Injil keselamatan. Ya, Tuhan sudah pakai dia dan dia sudah merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Topangan doa daripada hamba-hamba Tuhan dan kita sebagai jemaat Tuhan yang terus mendoakan. Ya, makanya kan kita harus wajib mendoakan hamba-hamba Tuhan yang melayani. Mungkin kita tidak bisa pergi, tapi yang Tuhan sudah pakai secara kontekstual, orang yang melihat secara kontekstual itu supaya mereka dipakai oleh Tuhan. Dan Roh Kudus bekerja bagi mereka supaya mereka percaya Yesus dan mereka dapat diselamatkan. Ya, ini satu hal yang sangat luar biasa. Maka daripada itu saudara, Injil ini saudara, kalau kita lihat bahasa aslinya Evangelion atau Gospel ini, itu adalah merupakan kabar baik atau berita sukacita. Dan juga itu adalah merupakan pemberitaan tentang aktivitas penyelamatan Allah yang dilakukan di dalam Yesus Kristus dari Nazaret. Ya. Dilaksanakan oleh Yesus dari Nazaret. Sebab nama Yesus ini kan di Filipina kan banyak nama Yesus. Ya. Saudara di Filipina itu dia sembarang pakai nama. Ya. Dulu satu sekolah Alkitab dengan saya dari Kalimantan datang. Namanya siapa? Yudas. Waduh.
Dia belum tahu Alkitab kan. Akhirnya cerita-cerita setiap kali dia sebut namanya Yudas, semua mahasiswa ketawa. Termasuk saya juga ketawa. Ya akhirnya setelah itu kami bicara dia, Pak, memang kamu punya nama Yudas? Iya, kau sudah tahu siapa itu Yudas? Tidak tahu. Karena itu Yudas itu yang jual Yesus. Akhirnya apa saudara? Namanya diganti. Ya, selama dia pendidikan diganti. Ya, nggak tahu kalau mungkin nama kampung itu sebab kita kalau kita pakai nama rohani Matius setelah sampai di kampung numpangnya Yudas kan, dia bingung. Ya, kenapa saudara? Dia tidak mengerti arti dari sebuah nama. Tapi nama Yesus ini, yang dari Nazaret itu adalah nama yang memberikan kekuatan, kuasa dalam setiap kehidupan kita. Sehingga kita bersyukur saudara. Saudara semua sudah punya nama yang diberikan oleh orang tua saudara. Itu satu kekuatan yang luar biasa. Kalau nama saya Reni, ya orang bingung. Di daerah saya di Languan itu Reni itu laki-laki. Tapi di tempat lain itu banyak perempuan. Ya, satu kali saya naik kapal. Saya lihat, saya dapat kamar perempuan. Saya bilang, nah, saya laki-laki. Tetapi kan bapak kan nama perempuan, saya bilang, lihat itu KTP. Ya, karena itu persoalan nama saudara. Tetapi yang kita lihat di sini adalah nama Yesus, nama yang penuh kuasa. Yang dapat menolong setiap kehidupan kita. Makanya daripada itu bapak saudara, Injil yang menyelamatkan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16 tadi saudara. Dia katakan sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga adalah orang Yunani. Saudara, ini satu kekuatan Allah. Jadi ketika kita memberitakan Injil, baik kepada keluarga kita, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ada satu kekuatan yang mendorong kita supaya kita dapat melayani. Dan di dalam kita melayani Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan tetap terus menolong kita, bahkan Dia menyertai kita. Karena kita dilindungi oleh Tuhan. Saudara, satu kali saya pergi pelayanan di Toraja. Kalau orang Toraja itu, dia tahu itu pemancar. Pemancar itu pemancar TVRI. Ya, di situ ada satu gereja di Buntu Tabang. Tapi sekitar berapa tahun lalu, jadi jalannya belum diaspal. Sekarang kan sudah diaspal, jalan sudah bagus. Dan di sana itu kami naik mobil. Waktu mau pulang, turun. Nah pas waktu mau turun, karena saya baru selesai pelayanan, tahu-tahunya saudara, saya dengan sopir lihat ada, ini siang-siang saudara, ada anjing dia menyeberang. Prak. Pas dia menyeberang, sopir langsung injak rem. Prak, kan ini turun-turun. Setelah dia injak rem, itu mobil agak lompat sedikit, berarti putus rem saudara. Wah, orang semua sudah ketakutan. Ada yang mau buka itu kaca, ada yang mau buka itu pintu. Dan waktu itu saya bilang, Pak sopir, konsentrasi. Karena waktu itu saya langsung berteriak, darah Yesus yang berkuasa. Ini secara spontan, ya. Darah Yesus yang berkuasa. Wah, saya bilang ini sudah putus rem. Jadi waktu itu saya langsung berdoa, Tuhan tolong supaya tidak ketemu mobil. Ini kan jalan ini begini-begini terus. Ya, saya nampak sopir, konsentrasi. Penumpang lain sudah mulai, mau buka itu kaca. Saya bilang, buka kaca lompat, pasti bermasalah. Nah, di samping itu saudara, karena mereka tahu saya seorang hamba Tuhan, baru turun dari gereja, di belakang mulai bilang, aduh, saya memang kemarin saya bertengkar dengan istri saya. Saya mau minta ampun kepada Tuhan. Karena ada orang Toraja kan begitu ya. Cepat sekali mereka istilahnya mengaku dosa ya. Jadi di kendaraan itu semua mulai. Satu-satu mulai. Oh saya sudah menyakiti anak saya semua. Wah, saya tenang-tenang saja. Saya bilang Pak sopir tetap terus tenang. Jadi dia buat mobil itu. Wah. Turun-turun begini. Sampai di bawah sudah rata. Mobil berhenti sendiri. Dan puji Tuhan kami tidak ketemu dengan mobil. Artinya karena memang kan waktu dulu jarang mobil ke atas karena belum terkenal ini negeri di atas awan waktu itu ya. Jadi kurang mobil ke sana. Tapi puji Tuhan karena dengan nama Yesus yang dapat memberikan kekuatan. Dan ternyata semua yang ada dalam mobil itu adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka mulai menyadari saya sudah
Pak, saya sudah malas beribadah. Nah, situ saya mulai sampaikan firman Tuhan. Janganlah kita meninggalkan persekutuan dengan Tuhan. Nah, saudara, kalau bukan begitu saudara, ya mungkin kita sudah terbalik atau bagaimana, tapi memang Tuhan tetap terus mengendalikan. Ya. Karena apa saudara? Kita tahu bahwa ada satu kekuatan. Bahwa Tuhan tetap terus menolong kita dalam tugas kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Allah sanggup bekerja dalam setiap kehidupan kita. Makanya daripada itu saudara, Injil yang menyelamatkan, itu ada beberapa hal yang saya mau sampaikan kepada kita. Yang pertama yaitu kebenaran. Ya, kebenaran yang Allah berikan dalam setiap kehidupan kita. Ya, Allah tetap terus bekerja dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan itu yang tetap terus menuntun setiap kehidupan kita. Agar supaya apa saudara? Kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dia akan menolong kita, dia akan memimpin setiap kehidupan kita. Dalam Mazmur 19 ayat 160, dan firman itu adalah kebenaran. Ya, kebenaran ini adalah bagian daripada penyelamatan daripada setiap umat manusia. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Belum lama ini kita melewati demo-demo yang sangat anarkis. Ya. Pembakaran gedung-gedung pemerintah, kesulitan yang mulai terjadi. Saudara, di situ mulai dikerahkan, semua harus berdoa. Tingkatkan doa. Ya. Semua gereja-gereja dihimbau berdoa. Ada surat-surat kenabian yang dibagikan kepada setiap gereja dari berbagai komunitas, menyarankan supaya banyak berdoa. Tapi saudara, apakah setelah selesai demo kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan untuk bangsa kita? Tentu seterusnya kita berdoa terus. Tuhan yang melindungi bangsa kami ini. Biarlah kebenaran tetap terus ditegakkan di bangsa kami ini. Supaya bangsa kami ini tetap terus senantiasa beroleh damai sejahtera daripada Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kekuatan. Saudara, orang mudah diliputi ketakutan. Ya, baru-baru ini kan sempat disampaikan itu rekening bank yang tidak dipergunakan selama 3 bulan akan diambil. Orang kurang takut tabung ke bank. Ya, kenapa? Mereka merasa takut karena apa? Akan dikena pajak. Sampai-sampai pada waktu saya datang, ada salah satu keluarga kami, keluarga dari ipar saya itu, dia punya istri orang Chinese. Dia dari Manado mau Kalimantan. Saya tidak sangka bahwa itu tas yang dia bawa dan saya bawa itu 2, itu uang semua. Saya namanya agak saudara ya. Dan waktu sampai di bandara, karena saya yang bawa, ditanya sama petugas, Pak, apa isinya itu? Saya bilang, apakah Pak? Itu uang. Wah, saya bilang ternyata uang semua di tas ini. Berapa nilai Pak? Saya bilang, tunggu Pak, ini bukan saya punya ini. Tunggu dulu, saya punya kakak ipar itu keluar. Nanti saya sama dia, akhirnya ditanya, Bu, berapa nilai uang? Dia bilang sekitar 250 juta. Kenapa uang itu mau bawa begini banyak? Dia bilang, ini soalnya saya mau pergi berobat. Ya, alasannya dia pergi berobat. Karena dia memang sering sakit-sakitan. Karena rupanya di bandara juga dibatasi orang membawa uang. Dia bilang, akhirnya dia bilang, Pak, uang kalau sudah 100 juta yang dibawa itu harus melalui bea cukai. Saya bilang, pasti mau dikena pajak ini. Tapi karena kami buru-buru, sudah 3 kali panggil, jadi tarik langsung lari. Ya, akhirnya rupanya mungkin yang lihat-lihat di TV itu dia kasih bola balik ini, tas ini, mungkin dia pikir, mungkin dia karena dia bilang mau berobat, dia izinkan. Wow, saya tanya, untuk apa itu uang diambil? Wah, saya tidak berani taruh di bank sekarang itu uang. Lebih bebas kasih karena sekarang dikena pajak. Nah saudara, ketakutan yang mulai terjadi saudara. Terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Tapi kita percaya bahwa kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan pasti akan menolong kita. Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Karena kita ini adalah milik daripada Tuhan. Saudara, biarlah tetap terus kita percaya kepada Tuhan. Beriman kepada Tuhan. Ya. Dalam yang kedua kita beriman kepada Tuhan. Supaya apa? Kita merasakan kekuatan daripada Tuhan. Kita boleh merasakan keselamatan daripada Tuhan. Karena Injil lah yang dapat menyelamatkan setiap kehidupan kita.
Terpercaya Injil saudara. Saudara, di daerah saya ini, Langowan, khususnya Minahasa, ada 2 gunung yang aktif di sana. Gunung Soputan dan Gunung Lokon. Gunung Lokon ini di Tomohon dan Soputan ini di Tombatu, tapi sekitar daerah kami juga. Nah, pada waktu cengkih lagi booming, lagi banyak berbuah, wah, orang semua sudah suka karena mau petik cengkih. Akhirnya apa saudara? Ketika cengkih itu sudah mulai keluar, sudah kelihatan bentuk cengkih tapi belum bisa dipanen, orang sudah tidak lagi ke gereja, mereka pergi ke kebun. Setelah sampai di kebun, mereka mulai punya cita-cita. Kalau cengkih ini berbuah, saya mau beli mobil. Ya. Kalau ini cengkih saya panen, saya mau bangun rumah. Ya. Nggak ada mungkin angan-angan. Kalau cengkih ini berbuah, saya mau kasih perpuluhan untuk pendeta atau gereja untuk bangun. Ya. Semua cita-cita apa? Untuk pribadi. Ya. Gereja sunyi. Dan waktu itu saya sempat ikut juga rasakan. Wah, ternyata agak tahu-tahunya saudara. Ini Gunung Soputan, dia mengeluarkan apa? Asap. Dia mulai goyang asap. Orang, waduh, itu sudah naik itu asap. Kabut. Nah pada waktu itu asap naik, orang pikir itu asap, dia mulai turun. Ternyata itu adalah apa saudara? Pasir-pasir yang panas. Pasir panas saudara. Akhirnya apa? Cengkih yang kira-kira 2 minggu mau dipanen, itu semua langsung hangus. Semua pohon cengkih itu hangus daunnya. Karena mereka pikir itu asap biasa, padahal itu pasir, dihantam semua. Rumah-rumah yang atapnya tidak kuat, roboh. Hancur. Akhirnya mulai berikut, gereja mulai penuh. Ya penuh tuh gereja. Waduh, biasanya gereja, ibadah paling banyak kan gereja kalau di sana kan ibu-ibu. Ya, bapak-bapak paling pergi kebun. Akhirnya apa saudara, itu gereja itu sudah tidak muat, terpaksa pakai istilahnya pakai tenda di luar. Supaya orang dari luar mereka. Akhirnya setiap kali hari Minggu keluar gereja, orang semua ketemu di jalan. Dari gereja ini ketemu, jemaat-jemaat ketemu semua. Ya, karena apa saudara? Karena satu teguran Tuhan. Ya, teguran Tuhan. Mereka sudah lupa bahwa keberkatan itu, berkat itu berasal daripada Tuhan. Mereka sudah lupa semuanya itu. Akhirnya apa? Tuhan buat segala sesuatu. Mereka mulai susah. Aduh, apa yang terjadi? Setelah gereja mulai penuh, datang hujan. Akhirnya cengkih itu disirami hujan, dia bersih dari abu itu saudara. Yang walaupun mereka masih ada, mereka dapat nikmati, tetapi sudah tidak seperti yang mereka harapkan. Angan-angan mereka mau ini, mau ini, mau ini. Makanya saudara kita lihat bahwa keselamatan itu daripada Tuhan. Berkat itu daripada Tuhan. Kita harus andalkan terus keberkatan daripada Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami membutuhkan ini. Kami membutuhkan ini. Pasti Tuhan akan siapkan. Amin. Dia akan siapkan saudara. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan ya. Selama saya melayani Tuhan, saya merasakan keberkatan daripada Tuhan. Tidak berlebihan, tetapi apa yang saya minta Tuhan cukupkan. Anak-anak saya bisa selesai kuliah yang 2, ya, yang di Jeffrey sama yang di Unima. Ya, mereka bisa kerja. Tuhan masih bisa kasih kesehatan, kekuatan. Ya, saya tidak mau minta-minta yang muluk-muluk di hadapan Tuhan. Saya pikir Tuhan, biar Engkau memberikan yang terbaik, yang terindah untuk melayani Tuhan. Itu saja. Walaupun mungkin ada hal-hal yang Tuhan berikan, tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, saya selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Ini berkat pun yang saya dapat itu, kadang-kadang saya sudah catat ini berkat ini, saya harus kasih juga untuk perpuluhan. Ya, bukan berarti saya hamba Tuhan, saya makan perpuluhan sendiri saudara ya. Saya ingat, ini berkat sudah saya keluarkan, perpuluhan harus bawa di gereja. Karena itu didoakan lagi saudara. Yang membutuhkan. Makanya saudara, kalau kita dilatih ini, Tuhan pasti menolong kita. Anak-anak saya juga saya sudah kasih ajar, kamu ingat ya, dari kecil mereka itu saya katakan, kamu harus tahu memberi perpuluhan. Kerja apa saja. Ketika dia mulai dapat pekerjaan yang baru, ingat semua itu kasih untuk Tuhan. Jangan kita makan. Ya.
Nanti kalau sudah bulan kedua, sudah bisa diatur. Ini perpuluhan. Ya. Yang satu lagi anak saya dijawab, Pak, saya kan ibadah di gereja ini. Saya bilang, kau kan dibentuk di gereja di mana? Kami melayani untuk kamu. Bagilah, kasih di mana gereja kamu beribadah, kasih juga di gereja asalmu. Ya, supaya sama-sama hamba Tuhan menikmati berkat Tuhan. Ya, diajarkan. Dia dapat keuntungan sedikit, saya bilang kasih untuk Tuhan sebagian. Supaya apa? Nama Tuhan ditinggikan. Karena apa? Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan memberikan keselamatan kita, itu anugerah Tuhan. Kalau kita sudah terbuka di hadapan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan kita. Coba saudara, kalau saudara sudah diajarkan dari awal saudara akan terbiasa. Dan saudara tidak akan merasa rugi. Jangan kita kasih tangan kanan, tangan kiri bilang, aduh total banyak ada kasih ini for Tuhan. Jangan berpikir begitu saudara. Karena saudara ada berkat juga yang Tuhan akan siapkan bagi saudara. Yang pertama kesehatan, kekuatan Tuhan beri bagi saudara. Mungkin Tuhan akan kasih juga usaha bagi saudara. Pekerjaan yang terbaik bagi saudara. Dia akan kasih proyek yang baru bagi saudara. Tapi kalau saudara tetap terus ingat kepada Tuhan, maka berkat-berkat itu akan tetap mengalir bagi saudara. Bahkan kepada anak cucu saudara. Karena kita ingat kepada Tuhan. Karena kita tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan. Makanya itu dikatakan firman Tuhan. Bahwa Injil itu kekuatan Allah. Menyelamatkan setiap orang percaya. Setiap orang percaya saudara. Percaya kepada Yesus. Maka dia akan merasakan keselamatan daripada Tuhan. Makanya kita harus sampaikan keselamatan kepada orang tua. Adik-adik mahasiswa yang ada di sini dari Papua. Doakan terus orang tua saudara. Doakan terus supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Doakan terus supaya Papua ini sumber daya manusia, sumber daya alam itu bisa lebih baik lagi. Ya, bisa lebih unggul saudara supaya pulang ke kampung saudara bisa layani. Oh ini kan Tuhan beri tanah Papua, tanah orang dan tanah dari surgawi. Karena banyak emas. Ya, semua itu emas di bawah. Ya, di daerah saya saja di daerah Minasa Selatan dan Bola Mongondo Timur itu tambang emas. Banyak emas tapi banyak juga yang korban. Karena apa saudara? Mereka masuk ambil emas, mereka sudah lupa setelah dapat itu emas, mereka beli segala sesuatu, akhirnya mereka pakai foya-foya. Kan mereka pikir, habis ini besok lagi masuk lubang lagi, ambil lagi emas. Prinsipnya mereka begitu. Mereka lupa bahwa mereka itu masuk ke lubang, itu gembala di jemaat itu sudah takut berdoa, Tuhan jangan sampai dia tertimbun. Ya, jangan sampai dia tertimbun Tuhan. Dan ajar dia supaya dia mengasihi Tuhan. Jangan setelah dapat emas itu sedangkan bawa perpuluhan di gereja, enggak. Paling membantu pekerjaan Tuhan. Ya, kenapa? Orang bilang emas itu kan barang panas. Ambil ini hari, bisa-bisa besok habis. Tapi kalau tetap terus kita pakai untuk memuliakan Tuhan, maka Tuhan tahu. Dia berusaha menyerahkan emas itu mati atau hidup. Saudara, saya sempat kuliah weekend di daerah tambang emas. Pertambangan. Itu Pak Gembala waktu itu dia bilang, Pak, di bawah gereja ini penuh lubang. Saya mengerti, apa lubang Pak? Lubang dari arah sana masuk, lubang dari arah selatan masuk. Saya bilang, kira-kira berapa meter dari gereja? Kira-kira 50 meter. Saudara bisa bayangkan 50 meter. Dia bilang, ini Pak, sekali ambruk gempa ini ambruk, gereja turun ke bawah. Tapi di bawah itu banyak umat, banyak orang yang cari-cari emas. Saudara, saya bilang sebenarnya emas kita itu Tuhan sudah berikan. Kalau kita kelak nanti, lantai pun dari emas, amin. Semua dari emas, ya. Tapi kita merebut emas dalam dunia ini. Emas yang dari Papua berton-ton dibawa. Nah, tahu emas itu datang lari kemana, saudara? Apakah itu untuk membuat bait Allah yang ada di Yerusalem? Setiap hari dari tahun 50-an itu emas sudah dibawa sana, mungkin sudah berjuta-juta ton. Sudah bisa bangun satu kota yang terbuat dari emas. Orang tidak lihat di mana itu emas. Ya, tidak melihat. Tapi saudara, kita tahu bahwa ada satu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Agar supaya kita tetap terus mempunyai iman kepada Tuhan. Makanya itu dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-17, katakan, sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Sebab ada seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekarang ini kita hidup oleh iman kepada Tuhan. Bukan karena penderitaan, kesulitan yang kita hadapi saat ini.
Tapi kita tetap berserah kepada Tuhan. Ya. Tetap terus kita terbuka tangan kepada Tuhan. Tuhan, inilah kehidupan kami Tuhan. Apa yang kami akan buat dalam langkah-langkah jauh ke depan. Sudah ada YouTube yang beredar, tanggal 23 atau 24 terjadi kedatangan Tuhan. Ini bulan ini saudara, saya baca saya bilang ini orang kok sembarang ngomong itu. Ini di YouTube saudara. Ya. Tapi memang tanda-tanda kedatangan sudah sangat nyata. Tapi kita tidak bisa pastikan saudara. Kalaupun terjadi sesuatu itu belum bagaimana saudara. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan tetap terus akan menolong kita. Dia akan memimpin kehidupan kita agar supaya kita boleh merasakan juga keselamatan daripada Tuhan. Ya. Karena dalam Kisah 4 ayat 12, dan keselamatan itu tidak ada dalam siapapun selain melalui Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberikan keselamatan dalam setiap kehidupan kita. Segala sesuatu kita percaya kepada Tuhan. Ya, sambil kita bekerja kita berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan cukupkan dalam setiap kehidupan kita. Supaya Tuhan mampukan kita dalam melewati masa-masa saat ini. Dan berikut juga dikatakan bahwa kita harus memberitakan firman Tuhan. Manapun kita berada, Injil tetap terus kita beritakan. Sampaikan. Supaya kita ini boleh merasakan kekuatan daripada Tuhan. Di Sulawesi ini, melalui data yang kami dapat itu, ya, ada banyak suku-suku yang belum percaya kepada Tuhan. Ya, itu Pak Gembala di sini tahu seperti itu ya, karena kami setiap kali jaringan doa dia mulai tayangkan, adakah yang mau adopsi suku ini? Ya, kita hanya adopsi melalui doa. Tuhan tolong supaya suku Konjo, suku apa semua itu supaya percaya kepada Tuhan. Mereka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan ketika mereka percaya kepada Tuhan, Injil tetap terus disebarkan di berbagai daerah. Di berbagai pelosok supaya banyak orang percaya akan janji Tuhan dan mereka akan tetap terus mengikuti akan kebenaran firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saya mengundang para pemain musik dan juga singer untuk maju ke depan. Kita akan memuji satu kor pujian kepada Tuhan, penyembahan, dan saya akan berdoa syafaat untuk kesempatan ini. Oh haleluya, haleluya. Biarlah saat ini kita dalam posisi penyembahan kepada Tuhan. Kita agungkan Tuhan. Kita muliakan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepadamu ya Bapa. Kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami percaya biarlah tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan dapat mengartikan setiap kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Sebab hanya Engkau yang layak kami agungkan ya Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Kami tetap terus merasakan hadirat-Mu. Kami boleh merasakan penyertaan dalam setiap kehidupan kami. Maka daripada itu Tuhan, biarlah Engkau tetap terus memimpin setiap kehidupan kami. Agar supaya kami senantiasa berharap kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami agungkan nama-Mu ya Bapa. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu yang kudus ya Bapa di surga. Kami percayakan kuasa-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Injil yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kami. Dan keselamatan itu boleh menjadi milik bagian kami dalam melayani Engkau. Kami bersyukur semuanya ini ya Tuhan. Bisa terjadi dalam setiap kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Oh haleluya. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan.
ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, haleluya, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, kan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan